Om Swastiastu. Nama saya Imade Cartaweda, nomor NIM 202062121050. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yaitu organisasi. Nah, yang pertama ada organisasi bentuk dan ruang. Nah, bangunan memiliki sebuah ruang yang menyendiri. Biasanya bangunan-bangunan ini terdiri dari jumlah ruang yang terhubung satu sama lain melalui fungsi, kedekatan, atau jalur pergerakannya. Nah, ruang pada suatu bangunan dapat dihubungkan agar menjadi pola-pola bentuk agar menjadi rapi dan teratur. Nah, ada hubungan spasial. Cara menghubungkan dua buah ruang spasial. Yang pertama, yang A, yaitu ruang dalam ruang. Ruang dalam ruang yaitu adalah ruang yang dapat ditampung di dalam volume sebuah ruangan yang lebar, seperti contoh di bawah ini. Yang B, ada ruang-ruang yang saling mengunci, yaitu area sebuah ruang bisa menumpuk pada volume ruang lainnya, seperti yang contoh yang sudah saya siapkan. Yang C yaitu ruang-ruang yang berdekatan. Nah, di mana dua buah ruang yang bisa saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas yang bersama. Seperti yang contoh saya sudah siapkan ini. Dan yang kedua ada ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama, di mana dua buah ruang bisa saling mengandalkan sebuah ruang perantara untuk menghubungkan mereka. Dan yang E yaitu merupakan ruang dalam ruang, di mana sebuah ruang yang besar dapat membungkus dan menampung sebuah ruang yang lebih kecil di dalam volumenya, seperti yang contoh saya sudah siapkan ini. Nah, ada ruang yang saling mengunci, yaitu hubungan spesial yang saling mengunci dihasilkan melalui penumpukan dua buah area spesial serta munculnya zona ruang yaitu yang dibagi. Seperti yang sudah siapkan dua gambar tersebut. Ada ruang yang berdekatan. Nah, ruang yang berdekatan itu merupakan jenis hubungan spesial yang paling umum. Ruang dapat terdefinisi dengan jelas dan tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya maupun simbolis. Ruang-ruang yang dihubungkan oleh senuah atau ruang bersama, yaitu merupakan dua buah ruang yang terpisah, dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh semua ruang ketiga sebagai perantaranya. Seperti yang contoh di bawah ini. Organisasi spasial. Dalam sebuah program bangunan yang khas, biasanya terdapat kebutuhan-kebutuhan akan beragam jenis ruang. Nah, mungkin ada kebutuhan akan ruang yang pertama ini memiliki fungsi-fungsi khusus atau membutuhkan bentuk-bentuk yang khusus. Yang kedua ada fleksibel. Nah, fleksibel ini merupakan dalam penggunaannya dan dapat bebas dimanipulasi. Yang ketiga ada tunggal dan unik fungsi atau kepentingannya terhadap organisasi bangunannya. Yang keempat yaitu memiliki fungsi-fungsi serupa dan dapat dikelompokkan menjadi suatu kumpulan fungsional atau diulang dalam sebuah sekuen linier. Yang kelima yaitu membutuhkan paparan eksterior terhadap cahaya, ventilasi, pemandangan, atau akses ke ruang-ruang luar. Yang keenam ada harus terpisah demi menjaga privasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada harus mudah diakses. Nah, organisasi terpusat, di mana suatu ruang sentral dan dominan yang dikelilingi oleh sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan. Ini contoh yang saya sudah siapkan. Yang sekarang ada organisasi radial. Organisasi radial merupakan sebuah ruang terpusat yang menjadi sentral organisasi linier yang memanjang dengan cara radial. Yang contoh sudah saya siapkan. Dan ada organisasi terklaster, yaitu ruang-ruang yang dikelompokkan melalui kedekatan atau pembagian suatu tanda pengenal atau hubungan visual bersama. Seperti yang contoh saya sudah siapkan. Dan yang berikutnya ada organisasi linier, di mana organisasi linier ini merupakan sebuah sekuen linier atau ruang-ruang yang berulang-ulang. Jadi contohnya, yang terakhir ada organisasi grid. Organisasi grid itu merupakan ruang-ruang yang diorganisasi di dalam area sebuah grid struktur atau rangka kerja 3 dimensi lainnya. Yang contoh sudah siapkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan permohonan.
Om Santi Santi.